sayap kanan, sayap kiri dari Real Madrid ini pun ikut track back ke bawah. Contoh, Valverde turun, Bellingham pun turun. Oke. Real Madrid berhasil mengalahkan Sporting Braga dengan skor akhir 1-2 dalam lanjutan Liga Champions Eropa. Ini kemenangan penting bagi Real Madrid sebelum menghadapi laga El Clasico melawan Barcelona pekan ini di Liga Spanyol. Dua gol Real Madrid masing-masing dicetak oleh pertama Rodrigo di menit 16, gol kedua lewat Bellingham di menit 61, assist dari Vinicius. Sedangkan satu gol Braga dicetak oleh Alvaro Jallo di menit 63, assist dari Banza. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, sekalian tekan tombol like-nya, karena aku dapat informasi dalam bentuk data kebelakangan ini pada saat kita membahas klub asal Spanyol, dari sisi performa like-nya belum begitu prima. Aku pun pada akhirnya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang secara konsisten menekan tombol like-nya pada saat melihat kanal YouTube Tommy Deski ini. Pertama, dengan skema andalan yang dimiliki oleh Ancelotti bersama Real Madrid kebelakangan ini, yaitu 1-4-3-1-2 di atas kertas, lini tengah yang dimainkan oleh Real Madrid superior. Sedangkan Braga di atas kertas mereka gunakan pola 1-4-2-3-1. Nah, pada fase defending, pola tersebut berubah menjadi 5-4-1. Dinamikanya bagaimana? Yuk kita lihat di papan taktikal. Di atas kertas, Braga gunakan pola 1-4-2-3-1. Pola 1-4-2-3-1 ini pun ketika defending akan bertransformasi menjadi pola 5-4-1. Nah, kita lihat contoh pada fase attacking yang dibangun oleh Real Madrid. Carvajal spread out, Garcia spread out, Modric turun ke bawah teman-teman, Carvajal jaga sisi kelebaran ya, turun, Valverde, Bellingham, Vinicius, Rodrigo. Oke, spread out, spread out. Oke. Nah, di sini Braga meningkatkan garis pertahanan mereka. Tentunya pertama dengan melakukan pressing. Horta, Jallo, kemudian Jalajar, Musrati. Nah, Carvalho nomor 18 ini masuk di antara dua center back yang dimiliki oleh Braga. Jadi Sachi naik, Niakate naik. Ke belakang dia Borja naik, Mendes naik. Jadi pada fase defending strukturnya seperti ini yang dibangun oleh Braga. Nah, kalau kita lihat di atas kertas, Madrid pada esensinya gunakan 4 pemain di sektor tengah. Ada Modric, ada Valverde, ada Bellingham, ada Camavinga. Sedangkan seperti yang kita sebutkan tadi, pada fase defending Braga pakai 4 pemain di tengah dan 1 striker di depan. Nah, untuk lini tengah yang dimiliki oleh Braga, mereka hanya menyisakan 2 pemain, Jalajar dan Musrati. Esensinya apa? Tercipta superiority di area tengah yang dimiliki oleh Real Madrid. 4 lawan 2, 1 pemain, 2 pemain, 3 pemain, 4 pemain menghadapi 2 pemain yang dimiliki oleh Braga. Konsekuensinya pada saat attacking yang dibangun oleh Real Madrid, di sini 3 pemain coba dimiliki oleh Braga mengganggu 3 pemain dari Real Madrid ini, di area tengah akan memunculkan ruang. Baik itu di posisi Bellingham, baik itu di posisi Valverde, ataupun Valverde ini bergerak melebar, Rodrigo masuk ke tengah. Karena pada prinsipnya, dinamika pergerakan pemain masing-masing yang dimiliki oleh Real Madrid itu sangat cair. Dengan cara seperti itu, pemain-pemain Braga di sektor tengah sulit untuk eliminasi passing-passing yang dilakukan oleh Real Madrid, khususnya bermain di sektor tengah. Nah, untuk sisi kelebaran maksimal
yang dimiliki oleh Real Madrid, Carvajal lah, khususnya di sektor kanan teman-teman, sering menyecar area tersebut atau bergantian dengan Valverde yang kita sebutkan tadi. Jadi ini pemain-pemain Real Madrid ini sangat cerdik untuk bermain positioning di atas lapangan. Tahu mereka siapa yang harus mereka cover, tahu mereka kapan mereka harus balik. Nah, untuk area tengah, peran Camavinga ini pun menjadi salah satu kunci teman-teman. Bagaimana Camavinga yang dibantu oleh Modric bisa melink upkan permainan yang dibangun oleh 3 pemain Real Madrid di belakang. Oke, dan seterusnya ketika Real Madrid tidak memiliki kelebaran maksimal di sektor kiri, siapa yang mengokupansi sektor tersebut? Vinicius. Nah, Vinicius secara kualitatif tidak perlu banyak-banyak dibantu oleh pemain Real Madrid. Di sini dia bisa beberapa kali melewati pemain-pemain Braga. Gol pertama, lihat, itu pergerakan kualitatif 1 versus 1 yang dilakukan oleh Vinicius tidak mampu diantisipasi oleh pemain-pemain Braga. Good point. Artinya secara prinsipal, pemain-pemain Real Madrid ini secara kelebaran maksimal meski bermain dengan diamond ataupun 4 pemain yang narrow di sektor tengah teman-teman, bisa mereka siasati dengan permainan yang kolektif, efisien, dan efektif. Itu kuncinya. Kemudian Real Madrid pun bisa nih bagaimana menyulitkan pemain-pemain Braga untuk menciptakan gol. Bagaimana? Kita lihat. Kita balikkan dulu. Borja turun, Mendes turun, Carvalho dibantu oleh Musrati, bentuk double pivot, Jalajar, Jalo, Horta, Banza. Pada fase defending, Real Madrid gunakan pola 1-4-4-2. Carvajal, Garcia, Modric, Valverde, Bellingham. Di depan ada Vinicius dan Rodrigo. Nah, semakin dalam penekanan yang dilakukan oleh Braga, sayap kanan, sayap kiri dari Real Madrid ini pun ikut track back ke bawah. Contoh, Valverde turun, Bellingham pun turun. Oke. Nah, pada fase attacking, Borja akan naik ke depan, Jalo lebih banyak mengikat posisi dari Carvajal. Atas dasar itu, cerdik pembacaan Ancelotti untuk membuat Valverde ini track back ke bawah. Agar apa? Agar bisa menutup pergerakan dari Borja ini. Nah, karena kan Jalo ini jelas ini apa yang dia inginkan. Ketika Valverde jarang track back, Jalo ikat Carvajal kan akan muncul overload. Tapi itu bisa dibaca oleh Ancelotti lewat instruksi ke posisi Valverde. Nah, sebaliknya juga dari sektor permainan sebelah kanan yang dimiliki oleh Braga, Horta naik, Mendes juga naik, naik. Oke, seperti ini bisa diantisipasi oleh pemain Real Madrid. Mendes yang bergerak, Horta masuk ke dalam, dimatikan oleh Garcia, Bellingham turun. Jadi skema defending dari Real Madrid pun bertransformasi. Dengan cara skema defending seperti itu, Braga di pertandingan ini dari 16 kali mereka melakukan percobaan tendangan, hanya bisa menciptakan 3 on target. Artinya Braga kesulitan nih masuk ke kotak penalti yang dimiliki oleh Real Madrid. 1 gol Braga pun itu jelas. Inisiasi yang sejak awal sudah dilakukan oleh Braga. Inisiasinya seperti apa? Memunculkan overload di sektor kanan ataupun kiri permainan dari Braga. Nah, di situ Bellingham telat untuk track back dan bisa dicecar oleh pemain Braga untuk melakukan crossing ke dalam kotak penalti. Dan memang di saat sektor kanan overload, hanya Garcia yang mengantisipasi teman-teman, yang memunculkan ketidakseimbangan di defending yang dimiliki oleh Real Madrid dan bisa tercipta gol. Kesimpulannya, di laga ini Real Madrid mendominasi, khususnya di area tengah. Dengan 4 gelandang yang mereka buat, membuat Real Madrid leluasa kapan mau memprogresikan bola, kapan mau memainkan bola, kapan untuk cepat, kapan mengatur tempo permainan. Yang kedua, lihat beberapa pemain dari Real Madrid, Camavinga, Modric, Valverde, Bellingham teman-teman, bisa melakukan akselerasi
sendirian terhadap bola tersebut. Terkhusus Camavinga beberapa kali mendapatkan momentum dari lini belakang ke posisi Camavinga. Camavinga dengan mudah melewati dua pemain tengah yang dimiliki oleh Braga pada fase defending 5-4-1-nya. Kemudian di area depan, Rodrigo, Vinicius pergerakan yang cair, kadang Rodrigo hybrid melebar ke kanan teman-teman, kadang dia bermain di center. Vinicius pun melakukan hal serupa, membuat banyak struktur yang dinamis yang dimiliki oleh Real Madrid di atas lapangan. Oke, good game apa yang dilakukan oleh Ancelotti, menarik. Kita lihat bagaimana di laga El Clasico nanti, di saat Xavi pun bersama Barcelona akhir-akhir ini melakukan improvisasi banyak terhadap taktikalnya. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.